Saya tuh teringat dengan ibu-ibu yang kakinya sakit itu, yang waktu itu kakinya korengan ya. Ya Allah, makasih banyak Ustaz. Ya Rasulullah ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah ya Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Saat ini saya sekarang lagi berada di rumah makan gratis Cilangkap, yang mana kemarin saya ke Bandung ya, mohon maaf kemarin saya tidak ada di Cilangkap. Saya ke Bandung dalam rangka mengunjungi kakeknya istri saya meninggal. Jadi saya datang ke Bandung melayat. Nah ini kita sekarang sudah sampai lagi di Cilangkap. Kita mau bagi-bagi nasi ya. Saya tuh teringat dengan ibu-ibu yang kakinya sakit itu, yang waktu itu kakinya korengan ya. Saya teringat sama dia. Jadi akhirnya saya mampir ke toko baju, saya kasih baju, dan alhamdulillah tadi ketemu ya sama ibunya ya. Lihat dia senang. Kasih baju, senang dia. Alhamdulillah, ada jilbab juga, ada kerudung. alangkah indahnya hidup ini. Iya, ngerti mana nih? Nah ini melang ini. Keluar itu tuh. Harusnya udah tulis Dicoba, bisa coba. Coba di kamar mandi tuh. Di kamar mandi. Tapi memang gitu lah. Ya, kuat itu loh, bagus. saya Ustaz. Alhamdulillah ya Allah, makasih banyak Ustaz. Ya Rasulullah ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Kita sehat. Doa-doa semua alhamdulillah ya. Pakai ya. Coba. Ibu yang kaki kemarin ya? Ibu yang rapi, Bu. Udah sehat, udah sembuh. Alhamdulillah pada kering-kering. Bungkus ya. Doa-doa semua. Cintamu kepada umati. Dan ini kita mau bagi-bagi makanan, bagi-bagi nasi. Jadi buat ayah bunda, bang kakak, minta tolong ya, kerjasama ya kita ya, tolong bantu ya. Kalau melihat pemulung, tukang sapu, tukang sampah, tukang rongsok, dia nggak punya duit buat makan, suruh datang aja ke Cilangkap. Rumah makan gratis Cilangkap ini alamatnya di Jalan Raya Cilangkap Baru, nomor 9A, Jakarta Timur. Atau bisa dibuka aja di Google Maps, ada di Google Maps. Namanya Rumah Makan Gratis Cilangkap. Mohon doanya ya ayah bunda, bang kakak. Mudah-mudahan rumah makan gratis, saya bersama tim rumah makan gratis selalu sehat. Dan juga saya berdoa mudah-mudahan bisa bantu saudara kami lebih banyak lagi. Insya Allah apa yang kita lakukan ini lillah, hanya mengharap ridho Allah. Dan juga saya berdoa juga buat netizen ya yang nonton video ini, saya doakan selalu sehat, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezeki ya, sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Makasih banyak ya. Yuk kita bagi-bagi yuk. Mudah-mudahan PPKM darurat nih, corona hilang ya, kita ikutin aturan pemerintah ya. Ibu, Jangan kemana-mana, jangan berkeluyuran. Buat yang lagi sakit, saya minta tolong banget pakai masker, jaga kesehatan. Bisa. Ya, sayanglah sama saudara-saudara kita yang sehat ya. Jangan menularkan penyakit. Bu, nganterin sampai sana nggak apa-apa. Itu aja deh. Kita mau bagi-bagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga jarak. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu mohon maaf ya. Yang laki-laki di sini, yang perempuan di sini. Tapi sebelumnya saya minta tolong jangan ngantri dulu. Karpetnya digulung dulu. Ya, dibantu. Tolong dibantu digulung. Ya, bantuin yuk. Digulung karpetnya digulung dulu. Jangan injek-injek. Ya, anak-anak di sini ya. Anak-anak di pinggir, Dulu saya beli karpet itu kredit. Situ. Belum pinggir itu. Lunas ya? Udah lunas. Maksudnya dulu, itu kan karpet dulu kan. Jadi kenangan ya. Iya. Karpet
zaman saya masih susah. Ini jumlahnya banyak ya, insya Allah semuanya kebagian. Kalaupun ada yang nggak kebagian, akan saya traktir. Oke, jadi jangan khawatir, jangan merasa nanti takut nggak kebagian, jangan. Makanya jangan rebutan, Yang penting jangan dodoran ya, jangan dodoran. jangan takut nggak kebagian. Tolong kerjasamanya ya. Ya. Jadi kakinya itu korengan ya, kayak korengan gitu ya. Kayak bisul-bisul gitulah, bulat-bulat gitu, mentol-mentol. Nah, kita bawa ke rumah sakit, ya alhamdulillah mengikuti anjuran dokter, makan obat, tidur teratur, makan makanan yang sehat. Sekarang ibu ini udah sehat, udah bisa jalan. Tadinya harus digotong-gotong, sekarang udah bisa jalan sendiri. Jadi jalan kaki. Jalan. Waduh, jalan kaki dari rumahnya ke rumah makan gratis nih, alhamdulillah tiap hari. Nah, kemarin waktu saya di Bandung tuh saya teringat kan, itu kabarnya si ibu tuh gimana ya dia ngomong istri kan. Kalau salah saya pernah janji mau ngasih pakaian ya apa jilbab apa ya. Makanya saya mampir, saya beliin. Makasih banyak Ustaz. Mana seneng nggak? Alhamdulillah seneng banget. Alhamdulillah. Ya kita seneng lah melihat orang senang, bahagia, melihat orang lain bahagia. Dan kita juga sedih apabila ngelihat orang lain sedih. Makanya saya minta kerjasamanya ya ayah bunda bang kakak kalau melihat pemulung, tukang sapu, tukang sampah, tukang rosok, bahkan pengemis ya. Kalau dia kelaparan, nggak punya uang buat makan ya, suruh aja dia datang ke rumah makan gratis. Setiap hari kami buka. Tiap hari ya di sini ya bagi-bagi ya. Iya, boleh. Tiap hari. Jangan sampai ada saudara kita yang kelaparan. Kita tuh selalu ingat pesan Nabi SAW, baginda Nabi SAW, Muhammad. Kata Rasulullah, janganlah kalian tidur dalam keadaan kenyang apabila orang di sekitar kalian masih ada yang kelaparan. Dikatakan manusia itu tidak beriman apabila dia menelantarkan orang kelaparan. Nggak boleh. Kita tuh banyak dikasih nikmat sama Allah. Dari Sabang sampai ke Merauke, Allah turunkan hujan. Dari Sabang sampai ke Merauke, Allah ciptakan hewan-hewan. Bebek itu Allah ciptakan nggak cuma satu, tapi Allah peranakan sampai berkembang biak, sampai di seluruh dunia itu ada bebek, ayam, ikan. Allah menciptakan ikan, ayam nggak cuma satu, tapi banyak. Allah ciptakan lagi tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan nggak cuma satu jenis, tapi banyak. Ada tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan, bisa jadi sayur, sayur bayam. Itu dari tumbuh-tumbuhan. Siapa yang menciptakan bayam? Allah. Bahkan gunung, Allah katakan menjadi sebuah pertanyaan. Wahai gunung, siapa yang menciptakan kau? Gunungnya diam. Tanyakan kepada anak Adam. Wahai anak Adam, katakan kepada gunung yang tinggi, siapa yang menciptakan gunung yang tinggi? Lalu gunung itu baru menjawab, bergetar, Allah. Gak ada satupun manusia yang konglomerat kaya raya bisa menciptakan gunung, gak ada. Lebah bisa menciptakan madu. Ditanya sama Allah, wahai anak Adam, katakan kepada lebah, siapa yang menciptakan madu? Lebah itu menjawab, Allah. Bukan lebah yang menciptakan madu, tapi Allah. Semut juga ditanya. Semut itu kecil, tapi ditanya, wahai anak Adam, katakan kepada semut yang kecil, siapa yang memberi semut itu tenaga? Siapa yang menciptakan semut? Semut itu menjawab, Allah. Tak ada satupun manusia, sekaya-kaya manusia, gak ada yang bisa menciptakan semut. Sepintar-pintar manusia,
Nggak ada manusia yang bisa menciptakan semut. Makanya kita nggak boleh sombong. Nanti kalau udah kaya raya, sombong, nggak mau bayar pajak, nggak mau sedekah. Orang kaya yang sesungguhnya itu apabila dia bayar pajak, dia infak, dia sedekah, dan membantu fakir miskin yang ada di sekitarnya dia, itu baru orang kaya. Itu orang kaya yang sesungguhnya. Kalaulah Allah mengatakan atau mengukur kekayaan orang itu dengan harta, tentulah Fir'aun, Qarun lebih kaya daripada Bill Gates. Qarun, Fir'aun lebih kaya daripada konglomerat-konglomerat yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh dunia. Nggak ada apa-apanya. Tapi apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran? Qarun bukan orang kaya. Nggak ada satupun dalil saya temukan Qarun orang kaya. Allah yang katakan, nggak ada. Qarun manusia sombong, nggak mau bayar zakat, nggak mau infak, nggak mau sedekah. Hartanya Allah tenggelamkan, kekal abadi selama-lamanya di dalam api neraka. Itulah Qarun, jangan dicontoh. Fir'aun, raja yang kejam. Tidak Allah katakan kaya raya. Dia punya kekuasaan yang luas, dia punya harta yang banyak, tapi tidak dikatakan kaya. Dia adalah raja yang kejam. Akhirnya apa? Allah masukkan Fir'aun ke dalam api neraka, kekal abadi selama-lamanya. Allah abadikan lagi mayitnya untuk sebagai contoh untuk kita semua. Ditenggelamkan ke dalam dasar laut, timbul lagi. Udah tenggelam di laut, timbul lagi. Akhirnya utuh, jasanya utuh, kena lumpur laut. Nah itu. Jadi kalau kita menganggap orang kaya itu punya mobil mewah, punya rumah mewah, wah, nggak mau sedekah. Persis banget seperti lagu yang saya ciptakan itu. Orang bahagia itu tidak bisa diukur dengan kekayaan. Banyak kok orang kaya raya tapi nggak bahagia. Rumah tangganya hancur, anaknya kocak-kacir, keluarganya berantakan. Orang kaya itu ya, belum tentu bahagia. Orang kaya itu belum tentu hartanya itu berkah. Betapa banyak orang yang punya banyak harta tapi anaknya sibuk maksiat, keluarganya sibuk bermaksiat, main judi. Udah kaya main judi, korupsi, sudah kaya korupsi, tidak berkah. Betapa banyak juga orang kaya tapi hidupnya tidak tenang, hatinya tidak tenang, jiwanya tidak tenang, sholat aja tidak khusyuk, tidak tenang. Tapi betapa banyak orang yang hidupnya sederhana, hartanya pas-pasan, akan tetapi dia mendapatkan kenikmatan yang sangat besar, yaitu ketenangan, kebahagiaan, dan juga keberkahan. Hidupnya tenang, hidupnya bahagia, hidupnya berkah. Bahkan anaknya ada yang jadi hafiz Quran. Bapak kerjanya apa, Pak? Jualan cincau. Anaknya di mana? Di pesantren. Mana orangnya nih? Lihatin aja di kamera nih. Betul nggak? Bapak kerjanya apa, Pak? Jualan cilok. Anaknya di mana? Di pesantren. Masya Allah. Bapak, anaknya di mana? Anak saya di Amerika, Ustaz. Lagi happy-happy di pantai. Widih. Main judi dia di Texas. Waduh. Dengan bangga, dengan senengnya ya. Ya Allah. Hidup sementara. Hidup kita ini sementara, nggak lama. Kita itu hanya mengharapkan ridho Allah hidup di dunia ini. Tanpa ridho Allah, hidup kita tuh tak berkah. Sengsara kita nanti, nyesel kita. Banyak-banyak melakukan kebaikan. Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Banyak-banyaklah berbuat kebaikan. Kebaikan itu berlaku di mana-mana. Nggak cuma di dunia, nggak cuma di Jakarta, di mana-mana. Sampai ke alam kubur, sampai ke akhirat. Kebaikan itulah nantinya yang akan menyelamatkan kita. Yang akan menyelamatkan kita di dunia, di alam kubur, dan juga di akhirat nanti. Jangan bosan jadi orang baik. Bagaimana mungkin sih diri kita ini takut miskin ketika ingin melakukan suatu kebaikan, sedangkan diri kita ini diciptakan oleh Zat yang Maha Kaya, Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Kaya. Kalau masih nggak percaya, bukalah Al-Quran.
Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-261, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Sungguh kata Allah, orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah bagaikan satu butir yang Allah tumbuhkan menjadi 7 tangkai. Dari tiap 7 tangkai ini Allah lipat gandakan tumbuh 100 butir bagi setiap yang Allah kehendaki. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Jadi jangan pernah kita tuh merasa ragu, khawatir, takut rugi, takut miskin, takut berkurang harta kita ketika ingin melakukan suatu kebaikan, bantu saudara kita yang susah, bantu saudara kita yang miskin, yang lagi kelaparan, tidak dikasih makan. Innalillahi. Ada video yang viral ya, pakai seragam mewah, pakai seragam PNS sama jaksa apa ya? Pak, saya lapar Pak, cuek aja dia, kayak semut aja, kayak kucing gitu. Itu suara orang jelas, manusia itu. Kita ini manusia, ya. Kita tuh manusia kalau bisa memanusiakan. Kalau memang kita merasa kita ini manusia, kalau bisa kita memanusiakan. Gitu. Gak bisa kita tuh ngelihat orang kesusahan. Itu baru manusia. Kalau dia nggak punya hati nurani, berarti dia manusia tapi bukan manusia. Gak jauh beda dengan hewan. Hewan itu nggak punya hati. Dia berpikirnya dengan logika dia, otak dia. Apa yang bisa dimakan, dimakan. Kalau kita dengan hati nurani, ketika ngelihat orang bahagia, kita bahagia. Ngelihat orang senang, kita merasa senang. Ketika ngelihat orang susah, kita ikut sedih, kita ikut susah. Tapi kalau kita ngelihat orang senang, kita nggak suka, berarti ada penyakit hati. Iya kan? Ngapain orang bahagia kita nggak suka? Orang sedih kita malah gembira, seneng kita. Hahaha, syukurin kamu nggak makan, biar mati kamu kelaparan. Nauzubillah min zalik. Perbaiki hati, baca kitab, beli bukunya tuh, ada di perpustakaan. Namanya kitab Tazkiyatun Nafs, pensucian jiwa. Manusia tuh banyak penyakit hati, sombong, iri, dengki. Nauzubillah min zalik. Mau jadi apa itu? Nggak tahu aku cita-citanya apa itu. Cita-citanya itu apa itu? Jahat sama orang, ya. Ya udah kalau gitu, barakallahu fikum. Salam dari saya Aditya Prayoga dari Rumah Makan Gratis ya. Saksikan terus channel YouTube Rumah Makan Gratis. Ya mudah-mudahan Rumah Makan Gratis bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi, bisa bantu saudara kita lebih banyak lagi. Mohon maaf apabila saya ada salah kata, salah ucap. Saya mohon maaf, saya ini manusia yang banyak kekurangan. Terkadang saya lalai dan hilaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.